dari ruang Zoom Meeting SMPIT Pesantren Nurul Rahman. Kami ucapkan selamat datang kepada ayah dan bunda serta siswa-siswi SMPIT Pesantren Nurul Rahman kelas 9 angkatan ke-15 dalam acara Istighosah dan Zikir dengan tema Raih Prestasi Cemerlang dengan Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambut pembawa acara kita, Ibu Riana Dianti MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlil wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan pada kita semua. Baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan istighosah. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada qutbah hasanah kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua yang hadir di Zoom Meeting SMPIT Nurul Rahman ini telah mendapatkan syafaat dari beliau. Yang terhormat Bapak Tengku Rusdi AKMM selaku Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman. Yang terhormat Ustadz Haji Ibnu Jarir LC yang insya Allah akan memimpin kita semua dalam kegiatan istighosah pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ahmad Basyari MPDI selaku Kepala SMPIT Nurul Rahman. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 SMPIT Nurul Rahman. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya untuk membersamai putra-putri kita dalam kegiatan istighosah kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia Bapak Ibu Guru SMPIT Nurul Rahman serta karyawan SMPIT Nurul Rahman, serta yang Ibu banggakan siswa-siswi SMPIT Nurul Rahman kelas 9. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini untuk menambah keberkahan dari acara kita, mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, mohon izin saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama membuka acara ini dengan baca basmalah dan suratul Fatihah. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Talisa Aska Putri dari kelas 9A. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, yaitu Bapak Tengku Rusdi AKMM. Kemudian dilanjutkan sambutan dari perwakilan orang tua murid yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Hidayat SPD MSI. Beliau adalah ayahanda dari Zulfa Rahma Nabila kelas 9B. Kemudian merangkai pada acara inti yaitu tausiah dan zikir istighosah yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Ibnu Jarir LC. Kemudian dilanjutkan acara selanjutnya adalah fakta integritas yang akan dibacakan oleh Ananda Rafiq Fadurrahman Ardiansyah kelas 9D. Dan terakhir akan ada permohonan maaf dan ungkapan rasa terima kasih dari perwakilan kelas 9 yang akan disampaikan oleh Ananda Salsabila Lestari Daulay. Kemudian ditutup dengan doa penutup.
Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama simak tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Talisa Asta Putri kelas 9A yang insya Allah akan membacakan Quran Surat Al-Hasr ayat 18 sampai 24. Kepada Ananda Talisa Asta Putri, saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ananda Talisa Asta Putri yang telah membacakan Quran Surat Al-Hasr ayat 18 sampai 24. Semoga Ananda Talisa dan kita semua yang menyimak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi semoga bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Tengku Rusdi AKMM. Kepada Bapak Tengku Rusdi AKMM, kami persilahkan. Sudah hadir Bapak Pak Fauzan, mohon. Sepertinya belum. Belum. Baik, berhubung Bapak Tengku Rusdi AKMM belum hadir, kita akan lanjutkan sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari perwakilan orang tua wali murid kelas 9. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Saiful Hidayat SPD MSI. Beliau adalah ayah dari Zulfa Rahmanabila. Kepada Bapak Saiful Hidayat SPD MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan Islam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, Bapak Tengku Rusdi. Yang saya hormati pembawa acara Ibu Riana Diati, yang juga wali kelasnya Zulfa kelas 9. Yang saya hormati panitia penyelenggara Ustaz Junaidi Sirat dan seluruh Dewan Guru
SMP Nurul Rahman yang sangat saya cintai, dan anak-anak sekalian yang sangat Bapak banggakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh pihak sekolah SMP Nurul Rahman untuk menyampaikan sambutan atas nama wali murid kelas 9 A, B, dan C. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, sebelum saya memberikan sambutan terkait dengan istighosah dan zikir dalam rangka menghadapi ujian, jadi saya memberikan informasi bahwasanya saat ini kita masih dalam musim pandemi. Sehingga memaksa tidak ada tatap muka di seluruh sekolah, baik yang ada di Kecamatan Pancoran, Mas, maupun yang ada di Kota Depok. Namun setahun sudah berlalu, saya update per 5 April kemarin, khususnya di Kecamatan Pancoran Mas ini, hanya tinggal 191 yang positif. Dari bulan Februari itu mencapai 680. Februari, kemudian Maret berangsur turun, dan alhamdulillah di 5 April kemarin khususnya Kecamatan Pancoran Mas ini sudah mulai turun di angka 191. Ini mudah-mudahan sampai nanti di bulan suci Ramadan semuanya habislah. Kita berdoa. Amin, amin. Barokah di bulan suci Ramadan ini akan memberangus yang namanya virus COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan di tahun ajaran baru nanti, semua sekolah bisa melaksanakan tatap muka. Amin. Jadi saya perlu pengertian juga dari pihak sekolah, kenapa tidak kemarin itu belum boleh dibuka, karena memang kekhawatiran yang sangat tinggi sekali ketika anak-anak berbaur menjadi satu, sehingga kita tidak bisa kontrol, dan akhirnya kan virus itu bisa menyebar kemana-mana. Jadi dalam hal ini saya berbicara sedikit atas nama pemerintah. Jadi bukan berarti tidak memperbolehkan tatap muka, tapi lebih kepada menjaga supaya mata rantai daripada penularan COVID itu bisa kita minimalisir. Kali itu. Terkait dengan kegiatan istighosah dan zikir dalam rangka menghadapi ujian sekolah di SMP Nurul Rahman ini adalah satu langkah yang sangat baik sekali, di mana para siswa dan Dewan Guru melaksanakan doa bersama. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Amin. Dan semua anak-anak juga berhasil. Semua anak-anak berhasil dan bisa tentunya selanjutnya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selagi selamat melaksanakan istighosah kepada kelas 9 SMP Nurul Rahman. Semoga semuanya sehat, semua Dewan Guru sehat, ya. Dan kemarin saya juga mencoba minta kepada PMI, ya, untuk melakukan penyemprotan di SMP Nurul Rahman, ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau memang nanti mau ada tatap muka kembali, nanti akan saya arahkan lagi PMI supaya nyemprot lagi dah, ya, supaya nyemprot lagi. Jazakallah Pak Saiful, ya. Karena barangkali saya juga kebetulan sebagai ketua PMI tingkat kecamatan. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan, dan barangkali itu juga barangkali yang bisa saya berikan buat SMP Nurul Rahman. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful Hidayat SPD MSI atas sambutannya. Semoga seluruh harapan seperti yang disampaikan oleh Bapak Saiful tadi bisa terwujud. Dan terima kasih pula atas doa dan dukungannya untuk teman-teman siswa-siswi kelas 9 dan tadi doanya untuk seluruh guru dan karyawan SMP Ibtidaiyah Rahman. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan untuk sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Tengku Rusdi. Apakah alhamdulillah Bapak Tengku Rusdi sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Tengku Rusdi AKMM selaku Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman. Kepada Bapak Tengku Rusdi AKMM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara khusus istighazah guna memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, berkhusus anak-anak kita kelas 9 ya, bisa terus menuntut ilmu di jenjang berikutnya. Salawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarganya, pada para sahabat, kemudian tentunya kita mempunyai untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ahmad Basyari sebagai Kepala Sekolah SMP Ibtidaiyah Rahman, kemudian Bapak Zulfa tadi yang sudah Pak Saiful ya, yang telah menyampaikan sambutan, terutama yang terkait dengan perkembangan ya pandemi COVID ini yang betul-betul merupakan ujian bagi iman kita kepada Allah SWT. Kemudian ada Bapak dan Ibu guru, anak-anakku sekalian, tentunya wabil khusus kepada Al-Ustadz Ibnu Jarir yang akan memimpin kita semua. Tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia tentunya yang telah mempersiapkan sehingga acara ini bisa berlangsung sebagaimana yang dikehendaki. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SMP Ibtidaiyah Nurul Rahman, tentunya kami atas nama pimpinan tentu mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya pada hampir setiap hari kegiatan itu, berbagi kebahagiaan. Lalu berbagi kebahagiaan ini banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran. Kemudian pada kesempatan ini tentunya kita ingin mengantarkan anak-anak kita supaya mereka pertama bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, bisa berpikir jernih, diucapkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk menghadapi era yang keadaan seperti ini diperlukan suatu keteguhan hati, kekuatan iman. Ini betul-betul iman kita diuji
kita melihat dihadapkan pada suatu musibah pandemi ini, kalau dikatakan ada tidak terlihat gitu. Tapi kalau kita tidak katakan tidak ada, banyak korbannya gitu. Bahkan di dunia sudah hampir 3 juta sekarang. Ada yang meninggal sampai, ini Brazil katanya sampai 3.000 sekarang. 3.000 satu hari yang meninggal gitu. Amerika sudah agak menurun. Kemarin sempat 4.000 satu hari. Kita bayangkan. Kita sekarang agak naik juga sedikit nih. Kemarin udah turun 100, sekarang udah 180. Nah ini, tetapi ya kita harus mengambil hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Sungguh apapun yang diciptakan lalu kejadian di bumi ini merupakan tidak ada yang sia-sia. Pada hari ini saya harus berbagi waktu. Ada 3 kegiatan hari ini. SMP itu Nur Rahman, sebentar lagi nanti ke SMA, ada wisuda, kemudian sebentar lagi ada Al-Bayan juga waktunya bersamaan. Tapi melalui Zoom ini kita bisa bisa mengunjungi secara virtual walaupun tidak bisa hadir di tempat bersama anak-anak kita sih. Ada satu hal yang lazim kita kita lakukan, yaitu nanti ada penandatanganan fakta integritas ya. Ini merupakan suatu hal yang sangat kunci bagi pendidikan, bagaimana anak-anak kita ini kita didik untuk jujur gitu ya. Untuk jujur, percaya kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu saya berpesan kepada anak-anak kita semua dalam menuntut ilmu khususnya. Ini kita harus betul-betul menjaga integritas kita. Tidak boleh itu contek-menyontek. Ya. Karena ketika kita sedikit aja niat kita untuk melakukan kecurangan itu, maka hilanglah kepercayaan pada diri kita sendiri. Sehingga seharusnya kita bisa mengerjakan soal-soal itu tidak bisa kita kerjakan. Kenapa? Kita dalam kebimbangan. Jadi apa yang kita lakukan setiap tahun, di samping kita berdoa, kita meyakinkan anak-anak kita bahwa kejujuran ini merupakan salah satu pilar dari kepercayaan orang kepada kita, trust. Jadi integritas itu salah satu unsur daripada trust itu ya, kepercayaan. Jadi orang percaya pada sekolah itu pertama sekolahnya harus jujur, memberikan pendidikan kepada anak-anak. Masalah administrasi sekolah. Nah begitu juga anak-anak. Kalau dia jujur, kemudian dia terbuka, open, terbuka. Nah, nanti baru ada profesional, kompetensinya lebih bagus. Di samping itu apalagi? Dia harus loyal. Sami'na wa ata'na. Jadi ini kunci untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kita ingin sukses, ada 5 syaratnya tadi. Pertama, punya integritas, punya kompetensi. Ketiga, kita terbuka, tidak boleh ada yang umpet-umpetan gitu ya. Terutama dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Keterbukaan antara pendidik dengan anak didik itu sangat penting. Kemudian tadi loyalitas ya, sami'na wa ata'na. Dan yang paling penting sekali adalah istiqamah, konsistensi. Nah, bagaimana nih anak-anak kita bisa konsisten, istiqamah, melaksanakan apa-apa yang didapat di sekolah ini selama 3 tahun. Misalnya sholatnya tertib. Nah, ini kunci sholat ini ya. Kunci utamanya sholat. Kalau sholat tertib, insya Allah mesti sukses itu. Tanya siapa saja lah. Itu kuncinya di situ. Nanti kalau sholat, tentunya di situ ada iringan doa kan. Ada doa, ada zikir, nanti ada sholat sunat dan sebagainya. Sehingga orang yang sholat itu disiplinnya akan sangat baik.
Dan disiplin itu membuat orang yang biasa menjadi luar biasa. Disiplin orangnya, disiplin pemikirannya, dan disiplin perbuatannya. Itulah kunci daripada suatu kesuksesan. Unggul. Makanya kita namakan SMP Pesantren Unggul Al-Bani. Excellent. Jadi dia tidak hanya bagus. Kalau bagus itu adalah musuh daripada grade. Ya, musuh daripada kejayaan. Nah, oleh sebab itu, saya pesankan kepada anak-anakku sekalian, belajarlah terus belajar, jangan merasa lelah, terus tekun bagaikan air menetes di atas batu. Kalau kita lambat, nggak apa-apa. Yang penting kita tekun dan istiqomah. Istiqomah merupakan kunci. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak istiqomah, maka tidak ada hasilnya. Tetapi ketika kita istiqomah, semua yang lemah-lemah tadi, yang kurang-kurang tadi, dia akan menjadi kuat. Kuat tekadnya, tentunya setiap tekad yang kuat akan mengantarkan kita kepada keberhasilan. Kemudian tentunya saya senantiasa mendoakan pada anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang cerdas, soleh, solehah. Bisa dibanggakan oleh orang tua. Sebagaimana doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemimpin di masa yang datang. Pemimpin orang-orang yang bertakwa. Demikian sambutan saya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Ustadz, Pak Saiful yang telah dukungan pada kita. Kemudian tentunya seluruh panitia, kepala sekolah. Mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tengku Rusdi AKMM atas sambutannya. Terima kasih juga atas dukungan, doa, dan apresiasinya atas kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih sudah bersedia hadir di sela-sela kesibukan beliau yang cukup padat hari ini. Dan kami selalu mendapatkan motivasi dari setiap sambutan yang beliau sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki acara inti kita, yaitu tausiah dan pelaksanaan zikir istighosah yang akan dibimbing oleh Ustadz Haji Ibnu Jarir LC. Kepada Ustadz Haji Ibnu Jarir LC, kami persilahkan. Saya mohon izin ke SMA, Pak. Silakan. Bisa saya screen, Ustaz? Ya, insya Allah bisa, Pak Ustadz. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi dzambi wa qabil tawb syadidil iqabi bil qawl la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyir wal nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alif baina qulubina fi mahabbatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al awladana min ahli al-khair wa la taj'alhum min ahli ad-dhayr.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma idfa' 'anna al-bala wal waba wal muhan wa rahimna wa ma baqan ya rabbal alamin. Al-muhtaram para masyayikh, para sesepuh-sesepuh kami dan sesepuh kita semuanya, Bapak Haji Tengku Rusdi, Hafidhahumullah, yang kita hormati juga guru saya Ustaz Ahmad Basyari, Ustaz Ahmad Junaidi, dan para guru-guru yang lain semuanya yang dengan ikhlasnya mempersiapkan generasi Indonesia ke depan. Pada pembawa acara Ibu Ustazah Diana dan juga pada seluruh wali murid, terutama yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semuanya, memberikan pengingat, Ustaz Saiful dan seluruh anak-anakku sekalian yang akan memimpin Indonesia minimal 30 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan. Mereka semuanya kita akan menempati gedung-gedung di sekitar Monas sana, atau nggak tahu kalau ibu kotanya pindah ke Kalimantan. Semoga anak-anak kita dengan warna-warna religius yang baik, fondasi Al-Quran, fondasi ilmu Islam, mereka semuanya mampu memimpin Indonesia ini dengan mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak-anakku semuanya, yang semoga Allah sehatkan dan merahmati kita semuanya. Pagi hari ini kita memperkuat daya ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat pada kita. Kalau Allah ingat pada kita, apapun yang kita minta, Allah respon. Terturuni al-hukum. Begitulah Allah perintahkan pada kita, ingatlah kepada aku, maka aku akan ingat kalian semuanya. Dan juga kita beristighosah, insya Allah. Istighosah itu artinya adalah doa dengan sungguh-sungguh, karena yang kita minta adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini, sehingga tangan kita angkat tinggi-tinggi. Itulah istighosah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak-anakku, adik-adikku semuanya yang semoga Allah rahmati, dan seluruh sivitas akademi di Nurul Rahman yang semoga Allah berkahi kita semuanya. Doa kita tentunya adalah Allahumma rzuq kulla talibin farhatan najati wa taufiq ba'da ta'ab. Allahumma rzuq kulla talibin farhatan najati wa taufiq ba'da ta'ab. Ya Allah, dengan bimbingan dan petunjuk-Mu, karuniakan kepada siswa-siswi kami, khususnya di Nurul Rahman, mereka yang hari ini kelas 9 dan akan menyempurnakan hari-harinya dalam perjuangan panjang setelah 6 tahun hingga tambah 3 tahun. Karuniakan kebahagiaan dengan sukses ujian setelah lelah yang panjang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah dan anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian semuanya, sukses ujian dengan 5 langkah ini yang perlu kita bangun pada pribadi setiap kita, siswa khususnya, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian. Sukses ujian, sukses pendidikan kita, dan nanti sampai kita melanjutkan 5 langkah ini pegangi, jadikan pegangan. Apa langkah 5 langkah ini? Tadi yang pertama sudah disinggung oleh Syekh Tengku Rusdi, as-salat. Salatuka najatuka. Salatmu kunci suksesmu. Dan juga kita semuanya tentunya. Maka aslih salataka, perbaiki salatmu. As-salat itulah kalimat akhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sebelum bertanya kepada Allah. As-salat was-salat. Salat.
aslih salataka, karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini manakala kuat, maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala akan selalu perhatikan kita. Maka perbaiki salatmu agar Allah perbaiki hidupmu. Ini untuk kita semuanya. Perbaiki salatmu agar Allah perbaiki hidupmu. Kalau kita barangkali yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dewasa, salat fardu selesai. Maksudnya sudah tidak ada masalah, semoga saja. Karena jelas setiap kita takut pada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat yang kita sering baca, al-ayyuhal ladzi yukadzibu bid-din, dan di antara adalah alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Kita sudah selesai tentang salat, insyaallah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sahun an salat, merupakan salat. Sekali lagi, salat-salat fardu selesai. Tapi salat-salat nawafil ini bagi kita, apakah kita telah perhatikan dengan sebaik-baiknya? Karena nawafil ini juga menjadi sesuatu yang penting. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man sabara 'ala 12 rak'atan dakhala al-jannah." Barang siapa menjaga salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu yang 5 waktu, yang 12 rakaat atau 10 rakaat, maka masuk surga. Subhanallah, ini bagi kita semuanya. Dan pada kesempatan ini kita tekankan pada putra-putri kita, pada anak-anak kita, pada adik-adik saya, perbaiki sholatmu, perbaiki sholatmu bro, sis, perbaiki sholatmu agar Allah perbaiki hidupmu. Dan ini penting, dari sholat ini kita akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menilai kita baik, maka kita tidak pedulikan apapun penilaian manusia. Salataka awalan. Salataka awalan, salatmu prioritaskan, summa tu'ud minallahi ma syi'ta. Salataka awalan, summa tu'ud minallahi ma syi'ta. Salatmu perbaiki dulu, prioritaskan. Lalu setelah itu minta kepada Allah apa yang kita minta, apa yang kita mau. Allah Akbar. Kalau kita telah perbaiki sholat kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan segala-galanya untuk kita semuanya. Maka bila kita ingin sukses, kita ingin lulus ujian, lulus ujian sekarang gampang. Tidak ada ujian nasional dengan ujian sekolah. Mudah-mudahan dulu kita, para asatidzah kita yang sudah tahu bagaimana kita mulai dari sejak awal sampai sekarang ini, semoga mudah-mudahan ini mempermudah kita. Tetapi untuk sukses berikutnya, Allahu Akbar. Salataka awalan sunnatu minallahi ma syi'ta, ini menjadi penting. Perbaiki salatmu, prioritaskan salatmu, lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita mau. Karena salat adalah kunci sukses, bukan hanya dunia tetapi juga akhirat. Miftahul jannati as-salat. Bahkan kunci surga adalah salat. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min a'malihi as-salat. Yang pertama kali akan dinilai dari seluruh amal-amal kita adalah salat. Salat kunci sukses dunia akhirat kita. Kita sudah tahu bahwa para bunda kita, ayahanda kita luar biasa mengingatkan kita setiap kali membangunkan kita, setiap waktu sholat mengingatkan kita bersyukur, dan ini jadikan sebagai bekal dalam meraih sukses dalam perjalanan hidup kita. Maka jangan lupa selalu berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah pada seorang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kala selesai salat. Kemudian Mu'adz masih duduk, tiba-tiba Rasulullah SAW mendekati Mu'adz radhiyallahu anhu dan kemudian memegang pundak Mu'adz. Lalu kemudian Mu'adz menoleh kepada Rasulullah, dan ternyata Rasulullah, dia tidak tahu tadinya siapa yang memegang pundaknya. Begitu menoleh ternyata Rasulullah tersenyum lalu menyatakan,
Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, demi Allah sungguh aku mencintaimu karena Allah. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh Rasulullah SAW. Kalau mau mengajarkan pada putra-putri kita yang baik, jangan diomelin, tetapi dibahagiakan hatinya. Sebagaimana Rasulullah membahagiakan berbunga-bunga hati Mu'ad radhiyallahu anhu dengan Rasulullah mencintainya karena Allah, dan itu ma'ansa. Mu'ad radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah lupa peristiwa itu. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, wala tansa an taqra'a dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa wahai Mu'ad, setiap selesai salat atau di akhir salat baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, karuniakan kepada kami pertolongan-Mu agar kami selalu berzikir kepada-Mu, mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan agar kami mampu memperbaiki ibadah kami kepada-Mu. Allahu Akbar. Nah, adik-adikku sekalian dan juga kita semuanya, mari salat jadikan sebagai kunci sukses kita. Karena Rasulullah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Jawab Rasulullah adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Masya Allah, salat tepat waktu, as-salat. Kalau Allah sudah mencintai, ada sebuah hadis qudsi yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa memerangi waliku maka aku kumandangkan perang kepadanya. Dan siapa waliullah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya mimma faratuhu alaihi hatta uhibbah, dan selagi hambaku menjaga ibadah-ibadah fardu, khususnya adalah salat, maka aku mencintainya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan begitu juga selain ibadah yang fardu adalah ibadah yang nawafil, ibadah yang sunnah, selagi hamba-hambaku menjalankannya, menunaikannya dengan baik, maka aku mencintainya. Wa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yadahu basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'altani la u'tiyannahu wa la in sta'adani la u'idannahu. Subhanallah. Kalau seorang hamba sudah dicinta oleh Allah, Allahu Akbar, Allah akan berikan kepada kita semuanya i'anah ma'unah, pertolongannya. Allah menjadi mata kita, menjadi telinga kita, menjadi tangan kita, menjadi kaki kita. Artinya apa? Seluruh jawarih kita dibimbing, dituntun oleh Allah. Jangankan hanya mengerjakan soal-soal ujian kita, mengerjakan soal ujian hari ini yang kita berada di wabah tadi sudah disinggung oleh Ustaz Saiful, luar biasa. Allahu Akbar. Salat. Doa selalu kita panjatkan, dan orang tua, doa Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anak-anakku, anak cucuku tetap mendirikan salat. Ya Allah, perkenankan doa kami. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, sukses atau langkah 5 langkah sukses yang kedua adalah bertaubatlah kita kepada Allah selalu dan tinggalkan maksiat, tu'tilallahi wa tu'til makasi. Allahu Akbar. Masing-masing kita tentunya maksiatnya berbeda. Kalau anak-anak kita luar biasa, mungkin nggak kemana-mana, ini dipegang gadget terus dalam keseharian, yang lewat di gadget ini macam-macam. Allahu Akbar. Ini bisa, meski kita duduk di tempat kita berada di kamar kita, bisa seorang itu berbuat maksiat, maka tinggalkan karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa meninggalkan maksiat karena takut pada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga dia, akan perhatikan dia. Maka tinggalkan maksiat ini, karena kemaksiatan menyulitkan urusan kita. Kemaksiatan menyulitkan urusan hidup kita. Kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra.
faman aqtala taqwa ja'ala min amrihi yusra. Sebagaimana seorang yang bertakwa, Allah mudahkan seluruh urusannya, dan barang siapa yang menyampingkan ketakwaan, maka urusannya menjadi sulit. Bapak Ibu, saudara-saudariku, para asatidzah, anak-anakku, santri-santri dan siswa-siswi Nurul Rahman yang semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan dan berkahi kita semuanya. Kemaksiatan menyulitkan urusan kita, menjadikan hati kita keras, menjadikan pikiran kita ini berbel istilahnya. Tertutup, mau ingat-ingat itu susah, gampang lupa. Maka stop maksiat sekarang juga. Stop maksiat sekarang juga. Katakan kepada diri kita, nah, stop sekarang. Stop maksiat sekarang juga. Hindari dosa dan maksiat, meski itu kecil. Di hati-hati kita terutama, anak-anakku. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Karena maksiat ini menghalangi cahaya ilmu, sulit untuk menembus pikiran kita, sulit untuk menembus ingatan kita. Ini kemaksiatan, dan ini harus kita perhatikan. Makanya perhatikan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mungkin ada di antara anak-anak sekalian, adik-adikku sekalian pernah membaca tentang biografi Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu seorang ulama yang luar biasa, dan hari ini mazhabnya diikuti oleh sebagian besar penduduk dunia ini. Usianya pendek, tapi menjadi orang yang berharga. Lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, usianya hanya 54 tahun, lahir di Gaza. 2 tahun ayahandanya meninggal, kemudian diajak oleh ibunya pulang ke Mekah karena ibunya asli Mekah. Kondisinya amat sangat sulit, miskin, hidupnya pas-pasan, berbeda dengan pas-pasan kita hari ini. Sulit, untuk makan saja sulit. Maka 2 tahun ini diasuh oleh ibundanya, diajarkan sendiri oleh ibundanya, dalam waktu 5 tahun hafal Al-Quran. Jadi 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Karena di Makkah kondisinya sulit, akhirnya diajak untuk pindah ke Madinah. Di Madinah, kemudian Imam Syafi'i yang usia 7 tahun ini ikut belajar di masjid yang diasuh oleh saat itu Imam Malik rahimahullah. Bersama Imam Malik, karena Imam Syafi'i nggak punya apa-apa, umur 7 tahun, anak 7 tahun, pakaiannya sangat sederhana sekali, ikut nimbrung. Yang lain santri-santri semuanya bawa buku, bawa pulpen, mungkin saat itu adalah sabar gede gitu ya, ditulis di batu tulis. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah nggak punya apa-apa, karena jangankan untuk makan saja susah, maka tidak bawa apa-apa, hanya air ludahnya yang dijilatkan ke jarinya, kemudian dituliskan ke telapak tangannya. Setiap Imam Malik menyampaikan apa saja, langsung di jarinya, telunjuknya dibasahi dengan air ludahnya, kemudian dituliskan ke tangannya. Ya jelas, tidak ada bekasnya. Itu diperhatikan terus oleh Imam Malik. Akhirnya dipanggil ke sini, nak. Kenapa kamu begitu? Apa nggak punya buku, nggak punya alat tulis? Nggak bisa beli, nggak bisa dari orang tua saya, nggak punya apa-apa. Terus kamu apakah memang bisa untuk membaca itu? Dia bilang, Imam Malik, wahai guru, seluruh apa yang guru katakan dari sejak bismillah sampai kalimat yang terakhir saya bisa untuk mengulanginya. Saya bisa untuk mengulanginya semuanya. Akhirnya coba. Akhirnya disebutkan semuanya dari A sampai Z, seluruh apa yang dikatakan oleh Imam Malik tadi, semuanya tidak ada yang terlewat. Allahu Akbar. Begitu cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullah, ingatannya dari yang luar biasa. Tapi perhatikan, suatu hari di antara gurunya yang lain selain Imam Malik adalah Imam Waqi. Beliau kondisinya suatu hari mengalami kondisi sulit, buntu rasanya untuk menyelesaikan sebuah tulisan, kalau tidak salah Al-Um saat itu. Kemudian Imam Syafi'i mengadukan,
Dan ini ditulis oleh Bintang Sejarah Syakruhu ila wabi'i su'akhidri fa'asyadani ila tartil ma'asi. Aku mengadukan kepada Imam Wabi tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberikan kepadaku tausiah atau bimbingannya, pengingatnya, agar aku meninggalkan maksiat. Ya Allah, Imam Syafi'i itu tidak pernah berbuat maksiat. Apa? Maksiatnya nggak pernah, karena setiap hari hanya dari rumahnya terus ke masjid, belum ada gadget, belum ada apa, saat itu setiap hari baca Al-Quran di luar kepala sampai begitu. Apa maksiatnya? Padahal beliau saja kalau keluar lewat keramaian saja telinganya sumber dengan nafas agar tidak dengar kata-katanya, tidak ada gunanya. Tapi beliau mengatakan fa'akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yudari asi. Ketahuilah bahwa wahai Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Allahu Akbar. Maksiatnya apa Imam Syafi'i? Dan ternyata ditanya diingat tidak pernah berbuat maksiat. Akhirnya ditanya kepada ibundanya, Ibu, adakah Ibu pernah berbuat maksiat? Allahu Akbar. Ibu tidak pernah berbuat maksiat. Tapi kenapa ya Bu, saya sulit untuk ini menyelesaikan Allah? Ibundanya mengingat semuanya tidak ada. Sholatnya semuanya tepat waktu, ibadahnya semuanya baik, puasanya semua Allah. Seorang yang alim, akhirnya diingat-ingat pernah katanya, entah dulu masih waktu ada di Gaza, beliau membeli apa gitu di warung sebelah gitu, kemudian sambil dicampingkan sama tukang warung itu, nggak sengaja tangan ini memegang satu butir beras begitu, kemudian digigitnya gitu. Itu yang diingat. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan itu mungkin ibu. Akhirnya ibunya bertaubat kepada Allah, beristighfar, karena nggak mungkin lagi untuk minta maaf ke tempat yang jauh sana, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat, dan baru dari situ Imam Syafi'i rahimahullah bisa melanjutkan apa yang tadi ditulisnya dari buku Risalah, kalau tidak salah. Jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian dirahmati Allah. Begitulah betapa kadang kita sulit untuk masuk pengetahuan, apalagi ada Al-Quran 4 juz. Coba berapa yang sudah selesai dari 4 juz ini? Anak-anakku sekalian dirahmati Allah, mungkin kesulitan-kesulitan kita ada sisi apa yang kita lakukan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang terjadi musibah pada diri kita karena kelalaian itu termasuk musibah, lalai terhadap ilmu, lalai terhadap Al-Quran dan seterusnya, itu adalah musibah, dan itu disebabkan ada dari kesalahan tangan kita, yakni perbuatan kita. Allahu Akbar. Maka itulah firman ilmu. Jadi kemaksiatan itu akan menghalangi ilmu. Dan ini kata Imam Malik rahimahullah berkata kepada Imam Syafi'i, Arallaha wa arallaha qad nawwara wajhaka bil ilmi fala tuqsi'u hadzal nur bil ma'siyah. Wahai Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, aku melihatmu bahwa Allah telah pancarkan cahaya ilmu pada wajahmu, maka jangan engkau padankan cahaya Allah ini dengan maksiat. Jangan engkau padankan cahaya ilmu ini dengan maksiat. Allahu Akbar. Ini yang kedua, bila kita ingin dimudahkan oleh Allah, sukses di ujian nanti, diberikan lulus dengan gemilang, bisa melanjutkan nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka mulai dari sekarang jaga sholat, hindari perbuatan dosa dan maksiat. Karena di antara uqubatul ma'asi adalah hirmanul ilm. Di antara sanksi bagi orang yang bermaksiat adalah terhalangnya ilmu. Meski maksiat kita ini, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian dirahmati Allah,
satu sama lain sungguh sekali lagi berbeda. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Yang ketiga adalah perbaiki baktimu pada orang tua. Nah, perbaiki baktimu pada orang tua. Dan kita yang sudah menjadi tua, menjadi orang tua ini juga perbaiki bakti kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda, kepada orang tua kita. Dan orang tua saya sudah meninggal, bagaimana Pak Ustaz? Tetap saja perbaiki baktinya. Doakan terus silaturahim dengan orang-orang yang dikenal oleh ayah bunda kita atau ayah ibu kita. Kemudian bersedekah untuk orang tua kita. Kemudian kalau kita tahu makamnya, berziarah kuburlah. Dan kemudian selalu apa yang diwasiatkan, apa yang dipesankan pada kita jaga saja. Allahu Akbar. Perbaiki baktimu. Birra abaika birruka abnauka. Wahai orang tua, wahai ayah bunda, perbaiki baktimu kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Dan wahai anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, perbaiki baktimu pada orang tua. Kenapa begitu? Allah perintahkan wabil walidaini ihsana, dan perbaiki baktimu pada orang tua. Kenapa? Karena ridha orang tua adalah ridha Allah. Ridha orang tua adalah ridha Allah. Kalau kita ingin Allah ridha pada kita dan kemudian memberikan apa saja yang kita minta, maka jadikan orang tua kita ridha pada kita. Perhatikan kata-kata kita terhadap orang tua, perlu kita lembutkan, jangan bentak, jangan tinggi. Kalau disuruh memang kadang-kadang kita berat, tapi laksanakan, jangan dongkal, jangan ngedumel. Allahu Akbar. Ridho orang tua adalah ridho kita, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Rabbi, ridho walid, wa suktur Rabbi, suktil walid. Ini ingatlah, ridho orang tua adalah ridho Allah. Maka buatlah orang tua dan guru kita di sekolah adalah orang tua. Orang tua kita di sekolah adalah guru kita. Buatlah orang tua dan guru kita tersenyum, karena itu keberhasilan kita. Kita bisa bayangkan kalau orang tua kita setiap bagaimana bersama kita. Allahu Akbar. Bagaimana Allah akan ridho, bagaimana hidup ini akan cerah, bagaimana masa depan ini akan cerah. Bisa-bisa dunia gemerlap ini kemudian menjadi redup. Ini adalah pesan. Maka masih ingatkah engkau akan ibumu? Masihkah engkau ingat ibumu? Gambar ini hanya ilustrasi betapa perjuangan ibu ini luar biasa. Sesusah apapun ibu kita tetap diutamakan. Ini ibu kita. Maka seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbati? Dan Rasulullah SAW kalau Rasul ditanya siapa orang di dunia ini yang paling berhak untuk kita berdoa baik kepadanya, Rasulullah menyatakan ibumu. Rasulullah kemudian ditanya semalam, ya Rasulullah siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Semalam ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Semalam ya Rasulullah, abuka, baru ayahmu. Allahu Akbar. Perhatikan. Bila kita ingin sukses, ingat ibumu. Wajah ibumu pandangi dengan tatapan wajah yang ceria. Jangan cemberut, jangan marah. Apalagi sambil mengatakan kata-kata yang tidak layak dikatakan oleh seorang anak kepada orang tua. Dia tidak ingin sukses. Sudah banyak bagaimana orang-orang yang tidak sukses kalau mereka semuanya berani kepada ibundanya. Kalau di negeri ini ada cerita maling kondang, ada cerita alkohol, ada macam-macam cerita bagaimana mereka terhadap orang tuanya. Maka bila kita ingin sukses, perbaiki bakti kita kepada kedua orang tua kita. Apa yang pernah kita lakukan sampai detik ini? Pernahkah kita menggendong ibunda kita seperti gambar ilustrasi ini? Bila kau bisa memuliakan ibumu,
maka kesuksesan berada di depan mata. Allahu Akbar. Bisa kita bayangkan seorang tabi'in, Uwais al-Qarni, semuanya kita pernah mendengar, menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, dari Yaman ke Mekah sekitar 2000 km. Bisa kita bayangkan menggendong ibunya. Apa yang sudah kita pernah lakukan terhadap ibu kita sampai hari ini? Belum apa yang kita lakukan, tapi kita banyak, bahkan menyakitkan, bikin jengkel. Maka jadikan ibu kita setiap hari mulai dari pagi sudah tersenyum. Apalagi dengan prestasi-prestasi kita. Allahu Akbar. Perhatikan ibunda kita. Kita dengarkan sejenak tentang ini. Untuk ibu yang selalu meneteskan air mata, ingatkah engkau wahai anakku, ketika ibumu rela tidur tanpa selimut? Ingat engkau, jika jemari ibumu sebelum kepalamu, wahai anakku. Ketiga adalah perbaiki baktimu pada orang tua. Yang keempat, ucapkan berulang-ulang apa yang kau mau. Nah, D, ucapkan berulang-ulang apa yang kita mau. Ya Allah, aku mau lulus. Ya Allah, aku mau sukses. Ya Allah, aku mau mencapai nilai yang terbaik. Ya Allah, ucapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, Rabbis samai wal ardh innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Sungguh benar yang dijanjikan Allah itu benar-benar akan terwujud sesuai dengan apa yang kau ucapkan, apa yang kita katakan. Maka berkatalah baik, berucaplah baik. Cita-cita kita apa? Ucapkan terus. Itu insya Allah yang akan terwujud nanti. Subhanallah. Anakku, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ana inda dhanni bi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku berada pada cara pandang dan prasangka seorang hamba terhadapku. Kalau ia berprasangka baik, maka ia akan beroleh kebaikan, dan bila ia berprasangka buruk, ia akan beroleh keburukan itu. Maka ucapkan sesuatu yang baik yang kita inginkan. Mari coba sejenak, apa yang ingin kita capai pada akhir tahun ajaran ini. Kita yang kelas 9 ini silakan adik-adikku, silakan ucapkan, pejamkan mata sejenak, ucapkan. Bayangkan Allah mendengarkan. Iya, ucapkan. Innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Sungguh Allah tidak akan pernah meleset janjinya. Allah akan mewujudkan apa yang kau katakan. Sudah. Yang kelima dan terakhir, dan ini untuk kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi sudah kita perhatikan sholat kita. Yang kedua adalah tinggalkan maksiat. Yang ketiga, perbaiki bakti kita kepada orang tua. Yang keempat, husnudzon kita terus pada Allah, berbaik sangka dan ucapkan apa yang kita inginkan. Dan yang kelima adalah aksir min dzikrillah wa du'a, banyak zikir kepada Allah. Apalagi ini Ramadan nanti. Ramadan itu perhatian Allah kepada hamba-hambanya luar biasa, karena doa orang yang berpuasa tidak akan pernah ditolak.
sampai dia berbuka. Maka akhir min dzikrillah wa doa, perbanyak berzikir kepada Allah dan doa, karena orang yang berzikir berarti adalah orang yang mengingat Allah. Kalau orang mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepadanya. Dan berdoa bahwa kita butuh kepada Allah. Allah ada, Allah dekat, Allah pengasih, Allah kaya, Allah maha memudahkan seluruh urusan kita. Perbanyak berzikir dan doa. Allah memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku berikan. Subhanallah. Mintalah kepadaku, aku berikan apa yang kamu minta. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yakin ini. Bapak Ibu, menjelang ujian ini, baca doa ini sama-sama. Boleh di screen, boleh di foto. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ucapkan dengan pelan pada diri kita. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sekali lagi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah, dan Engkau menjadikan semuanya kesulitan, kesedihan. Jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah, ya Allah. Allahu Akbar. Ini doa yang perlu kita ulang-ulang. Dan Rasulullah mengingatkan salah da'awatin mustajabat la syakka fihinna. 3 doa yang tidak diragukan lagi pasti diijabahi. Doa orang tua kepada anaknya. Allahu Akbar. Ayah bunda, doakan terus anak-anak kita. Yang kedua doa musafir, dan yang ketiga doa orang yang dizalimi. Dan kita pada yang pertama dakwatul walid, doa orang tua. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kita berdoa, yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan. Wa'lam anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahi, karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang tidak khusyuk. Jadi doa khusyuk, minta anak-anak kita sukses, lulus, anak-anak kita bisa untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang terbaiknya. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda, rasa tidak, kita berpikir dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kabulkan seluruh permohonan kita dan Allah karuniakan sukses pada kita semuanya. Mari sama-sama kita baca istighfar dengan tatap wajah-wajah kita semuanya. Astaghfirullahaladzim. Di tempat masing-masing, hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Kita ingatlah kepada Allah. Lihatlah salah hilaf dosa kita. Astaghfirullahaladzim. Lesan-lesan kita banyak berbuat salah. Astaghfirullahaladzim. Tangan-tangan kita banyak berbuat salah. Astaghfirullahaladzim. Kita banyak berbuat salah anak-anak pada orang tua. Astaghfirullahaladzim. Para siswa kepada gurunya banyak berbuat salah. Beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Maka kita benar-benar melihat apa yang Allah angkat untuk kita lihat. Astaghfirullahaladzim. Hati dan pikiran kita lebih banyak kadang untuk memperhatikan kehidupan dunia semata. Kadang kita melupakan Allah, melupakan kewajiban. Astaghfirullahaladzim. Lihat kedua orang tua kita, ayah bunda kita, anak-anak tua itu, dan para ayah bunda. Lihat juga ini menjelang Ramadan, orang tua kita, pandami wajah beliau, hadirkan, kita doakan. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma
كما ربياني صغيرا. Mari sama-sama Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca kalimat berikutnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, anak-anakku, adik-adikku. Seorang nabi berbuat salah, diingatkan oleh Allah, diberikan cobaan besar, dimasukkan atau dilempar ke lautan, kemudian dimakan oleh ikan yang begitu luar biasa besar, selama sepekan berada di perut ikan dalam kegelapan yang luar biasa. Akhirnya ia banyak memohon kepada Allah dengan membaca kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan oleh ikan kemudian dibawa ke tepian, kemudian dimuntahkan oleh ikan. Dan Allah kemudian menyatakan dalam Al-Qur'annya, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan dengan itu pula kami selamatkan dan kami sukseskan orang-orang yang beriman ini. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rabbana, yang tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah, Maha Suci Engkau. Sungguh ya Allah, aku ini termasuk hamba-Hamba-Mu yang banyak berbuat zalim, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca kalimat berikutnya. Hasbiyallah. Kita ingat Ibrahim alaihissalam diceburkan ke dalam api yang luar biasa gejolaknya. Ini yang dibaca oleh Ibrahim alaihissalam. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Semuanya Bapak Ibu, anak-anakku, adik-adikku semuanya. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah, ya Rabbana, cukup Engkau bagiku, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal. Ya Allah, ya Rabbana, yang tiada Tuhan yang memiliki arsy yang agung kecuali Engkau, ya Allah, Engkau yang memiliki arsy yang agung. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah, hamba-Hamba-Mu, anak-anak kami, siswa-siswi kami, ya Allah, selama 3 tahun ini telah mengeluarkan segala daya upaya, ya Allah. Maka Engkau, ya Allah, ya Rabbana, kami bermohon untuk anak-anak kami semuanya dan hamba-Hamba-Mu ini semuanya, ya Allah, ya Rabbana, kami bertawakal, berserah diri kepada Engkau setelah kami ikhtiar, ya Allah. Karuniakan, ya Allah, prestasi-prestasi terbaik pada anak-anak kami, siswa-siswi kami, ya Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalimat berikutnya, Allahumma ighfirli wa tub
alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sempurna, orang yang tidak berbuat dosa, orang yang terjaga dari kemaksiatan, setiap hari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 100 kali permohonan. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar menghitung Rasulullah dalam sebuah jalsah membaca ini sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita yang meminta kepada Allah sedang kita banyak salat tilawat? Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mari anak-anakku, bapak ibu, saudara-saudariku, ayah bunda, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali lagi, Allahumma ighfirli, Allah tub alayya, ya Allah tub alayya, terima taubat kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Kau terima taubat lagi pada saya, kepada hamba-hambamu yang memohon taubat kepadamu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullahaladzim. Mari ayah bunda, anak-anakku sekalian, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullahaladzim. Sekali lagi ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullahaladzim. Bapak ibu, saudara-saudariku, para sadidah, para ayah bunda, anak-anakku sekalian, siswa-siswi Nurul Rahman yang semoga Allah sayangkan dan rahmati, mari kita tengadahkan tangan kita. Saya yang berdoa, jamaah semuanya mengaminkan, kita beristighosah. Istighosah artinya doa dengan sungguh-sungguh dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali sekali lagi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdu kulluhu lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawala. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bidzatika wa sifatik. Ya Allah, kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan sifat dan zat-Mu ya Allah. Wa natawajjahu ilaika bi uyubika wa asrarik. Dan kami mengangkat wajah-Mu ya Allah dengan keyakinan dan iman kami kepadamu yang kami tidak bisa untuk memandang-Mu ya Allah. Kami yakin bahwa Engkau benar. Wa nas'aluka bismikal a'zam ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah dengan nama-Mu yang agung, alladzi idza du'ita bihi ajabta, yang apabila Engkau diminta dengan asma-Mu yang agung Engkau akan kabulkan ya Allah.
وإذا سئلت به أعطيت ونسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتاب من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تكشف عنا الكرب والبلاء. Ya Allah, dengan nama-Mu yang agung, yang mulia, ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, angkatlah ya Allah wabah di tengah-tengah kami ini ya Allah, dan berbagai bencana wal corona ya Allah, COVID-19 ini angkat ya Allah dengan kekuasaan-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami. Wa tasrifa 'anna as-su'a wal fahsya ya Allah ya Rabbana, palingkan ya Allah segala keburukan dan apapun yang buruk pada kehidupan kami, anak-anak kami, keluarga kami, sekolah kami, para asatidzah kami, para guru kami semuanya ya Allah ya Rabbana. Ya man yujibul mutarra idza da'a, ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha mengabulkan berbagai kesulitan yang apabila Hamba-Mu memohon dan Engkau kabulkan. Ya man yakshifus su'a amman nada, ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha menyingkap segala keburukan terhadap setiap orang yang memohon kepadamu ya Allah. Ya mughithal mustaghisina aghithna, ya Allah ya Rabbana, yang maha mengabulkan permohonan orang-orang yang istighosah kepadamu ya Allah. Aghithna ya Allah, kabulkan permohonan kami, tolong kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, yang maha sayang kepada hamba-hamba-Mu ya Allah, yang memohon kepadamu, yang berhimpun dari ini ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, irhamna ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala ma tuhibbu wa tarda ya Allah ya Allah ya Allah. Engkau yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami ini untuk tetap dengan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridha ya Allah. Ya Hanan ya Mannan ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rzuqna an-najaha fi tarbiyati auladina ya Allah ya Rabbana. Karuniakan kepada kami sukses ya Allah dalam mendidik anak-anak kami yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma rzuqna an-najaha fi tarbiyati auladina warzuqhum an-najaha al-bahira fi imtihani akhir sanad dirasi. Dan karuniakan kepada anak-anak kami semuanya ya Allah sukses besar dan ujian akhir sana dalam pendidikannya ya Allah ya Rabbana. Allahumma rzuqna an-najaha fi tarbiyati auladina warzuqhum an-najaha al-bahira fi imtihani akhir sanad dirasi. Allahumma sahhilhum ya Allah, hadirkan wajah anak-anak kita, dan bagi anak-anakku hadirkan wajah orang tua, wajah guru kita. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ya Rabbana, sahhilhum ya Allah, mudahkan anak-anak kami dan mudahkan kami orang tua dan guru ini ya Allah. Amin. Sukses didik anak-anak kami jadi anak-anak yang berguna untuk agamanya dan bangsa. Fa'innahu la sahla illa man ja'alnahu sahlan, karena sungguh ya Allah tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan semuanya mudah. Wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla, dan jika Engkau menghendaki ya Allah sesulit apapun ya Allah, Engkau akan jadikan mudah ya Allah ya Rabbana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau maha suci, sedangkan hamba-hamba ini banyak salah, hilang dosa dan maksiat ya Allah. Inna kunna minadh dhalimin. Allahumma najjina minal ghurri wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan kami dari berbagai kesulitan, kesusahan dan berbagai kondisi yang melingkupi kami ya Allah ya Rabbana. Dan demikian Engkau telah selamatkan hamba-hamba-Mu ya Allah ya Rabbana.
اللهم اقضي حاجاتنا وأنت بها أعلم اللهم اقضي حاجاتنا وأنت بها أعلم اللهم اقضي حاجاتنا وأنت بها أعلم ya Allah kabulkan cita-cita kami, keinginan kami ya Allah, anak-anakku, budak-budakku semuanya sesuai hadirkan di hati kita. Allahumma qdi hajatina wa anta biha a'lam ya Allah, kabulkan ya Allah keinginan kami dan Engkau Maha tahu ya Allah apa yang kami inginkan ya Allah, ya Wahidu ya Ahad, Engkau yang Maha Esa ya Allah, ya Fardu ya Samad, Engkau yang Maha kesendirianmu dan Engkau Maha bergantung segala sesuatu ya Allah, Allahu di atas di atas dan langit ini. Ya malam jadi walam yulad ya Allah, Engkau yang tiada beranak dan tiada diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad ya Allah, Engkau yang tiada bandingan bagimu ya Allah. Sabbitna Allahumma bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dzalik. Jangan Engkau serahkan ya Allah urusan hidup kami ini pada diri kami semata ya Allah, sekejap pun ya Allah ya Rabbana. Walaupun jinna bi fadlika ila ahadin siwa, dan jangan Engkau sandarkan kami ya Allah kepada makhluk siapapun selain Engkau ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna na'udzubika min khizyi wa kashfi sadri wa nisyani dhikri wal insirafi an syukrika. Subhanakallahumma na'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah ya Rabbana, Maha suci Engkau ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu ya Allah, wa bi mu'afatika min uqubatik, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dengan kesehatan kami ya Allah, dengan bagusnya kami ya Allah dari berbagai sanksimu ya Allah. Wa na'udzubika minka la malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bergantung kecuali Engkau ya Allah. La nuqsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, fataqabbal minna ya Allah. Terima doa kami ya Allah, kabulkan doa kami, sukseskan anak-anak kami, sukseskan kami para orang tua untuk mendidik anak-anak, sukseskan kami para guru ya Allah yang kami sungguh tidak mendapatkan apapun ya Allah kecuali itu ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Kama tuhibbu wa tarda wa ajzihi anna ma huwa ahlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustadz Ibnu Jarir LC atas tausiah dan bimbingan zikir istighosahnya. Semoga dengan zikir istighosah tadi semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semoga seluruh doa dan hajat kita bisa terkabul. Ada 5 poin penting yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ibnu Jarir ya, agar kita sukses dunia akhirat. Yang pertama adalah perbaiki sholatmu agar Allah memperbaiki hidupmu. Kemudian yang kedua, bertaubat kepada Allah dan tinggalkan maksiat. Yang ketiga, perbaiki baktimu pada orang tua. Dan yang keempat, ucapkanlah berulang-ulang apa yang kita mau. Serta yang terakhir adalah perbaiki zikir dan doa. Perbanyak zikir dan doa. Baik Bapak Ibu sekalian, serta siswa-siswi kelas 9 SMP IT Nur Rahman, tibalah saatnya pada acara selanjutnya, yaitu Fakta Integritas, di mana fakta integritas nanti akan dibacakan oleh Ananda Rafiq Fadurrahman Ardiansyah dari kelas 9D. Mohon untuk seluruh siswa-siswi SMP Nur Rahman kelas 9 untuk membuka mic dan membuka videonya. Jadi apa yang dibaca oleh Ananda Rafiq Fadurrahman mohon untuk ditirukan. Silahkan semua membuka video dan mic-nya. Saya mohon izin dulu Ibu. Ya, silakan Ustaz. Ya Ustaz. Ibnu Jarir. Jazakallah. Jazakallah Ustaz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda Rafif Fadurrahman Ardiansyah dari kelas 9D, silakan untuk memimpin fakta integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jika saya bilang ikuti, silahkan diikuti. Fakta integritas kelas 9, Angkatan 15 SMP Islam Terpadu Pesantren Nurul Rahman tahun pelajaran 2020-2021. Silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami seluruh kelas 9 berjanji dengan sungguh-sungguh untuk satu mengikuti tata tertib ujian sekolah dengan baik. Kedua, mengerjakan soal ujian sekolah dengan sungguh-sungguh. Tiga, menjunjung tinggi nilai kejujuran. Empat, menjunjung tinggi etika yang berlaku sebelum dan sesudah ujian sekolah. Bila kami melakukan tindak kecurangan maka kami siap untuk menerima konsekuensi yang diberikan oleh sekolah. Demikian fakta integritas ini. Kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta orang tua dan dewan guru menjadi saksi pernyataan ini. Depok 10 April 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Rafif Fadurrahman yang telah memimpin teman-teman kelas 9 untuk berjanji akan melaksanakan ujian sekolah dengan baik, sungguh-sungguh, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menjunjung tinggi etika yang berlaku. Apresiasi juga buat teman-teman kelas 9 yang siap menerima konsekuensi bila melakukan tindak kecurangan. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman kelas 9, tibalah saatnya kita pada acara puncak, yaitu permohonan maaf dan ungkapan rasa terima kasih dari kelas 9 yang akan diwakili oleh Ananda Salsa dari kelas 9A. Pada Ananda Salsa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan istighosah walaupun virtual melalui aplikasi Zoom. Dan tidak lupa salawat serta salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman Bapak Haji Tengku Rusdi AKMM, Sekretaris Yayasan Bina Umat Sejahtera Bapak Dr. Randes Heri Purnomo, Kepala SMP IT Nurul Rahman Bapak Ahmad Basyari MPDI, Wakil Kepala SMP IT Nurul Rahman Bapak Haji Ahmad Fauzan LC, Ustadz Haji Ibnu Jalil LC, Bapak dan Ibu Guru SMP IT Nurul Rahman, Ayah dan Bunda orang tua wali siswa kelas 9 Angkatan 15, serta seluruh teman-teman kelas 9. Kami tahu kata-kata yang nanti disebutkan tidak lebih berharga dari mutiara di laut sana. Kata-kata ini tidak seindah bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Namun lewat kalimat inilah kami berterima kasih dan meminta maaf. Ayah dan Ibu, terima kasih telah membesarkan dan menemani kami hingga saat ini. Perjuangan kalian dalam membesarkan kami takkan pernah bisa dibayar dengan apapun. Sudah sepatutnya kita menjadi anak yang berbakti. Namun, terkadang ada saja perilaku kita yang membuat hati kalian sakit. Tajamnya lidah ini mungkin membuat luka. Angkuhnya sikap ini mungkin membuat kalian tersakiti. Ayah, Ibu, kami minta maaf karena perkataan kami kemarin. Itu hanya emosi sesaat. Kami tidak bermaksud menyakiti hati kalian. Kalian mengenal kami lebih baik daripada siapapun dan hanya menginginkan yang terbaik untuk kami. Akan tetapi, kami buta karena kesombongan dan tidak mendengarkan nasihatmu. Maaf, bila kami telah banyak mengukir luka di hati ayah dan ibu. Maaf pula jika kami telah banyak meneteskan air mata yang keluar dari mata ayah dan ibu. Maaf, jika bukannya menjadi anak yang bisa dibanggakan, kami malah menjadi anak yang keras kepala dan selalu membangkang. Membuat ayah dan ibu kecewa tentu bukanlah keinginan kami. Kami minta maaf apabila terkadang kami tidak bisa seperti apa yang kalian harapkan. Tak terhitung jumlah ucapan yang menyakitkan hati dari mulut ini. Tak sedikit pula tindakan diri ini yang mengecewakan ayah dan ibu. Untuk segala kesalahan yang diperbuat, mohon maaf dari hati yang terdalam. Yang perlu kalian tahu adalah, kalian adalah orang tua yang terhebat. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, sayangi, dan cintai, bahkan kami sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Bukan karena tidak berjasa, tetapi melainkan kita tidak bisa membalas jasanya. Sudah hampir 3 tahun, Ibu dan Bapak guru menemani kita dalam proses menimba ilmu pengetahuan. Waktu yang cukup lama. Kita rasa canda, tawa, kesedihan, semua telah dirasakan. Terkadang kita kesal ketika mendengar omelan dari ibu bapak guru. Terkadang dalam hati terbesit rasa tidak suka jika ibu bapak guru memberi banyak tugas. Bahkan mungkin kita melawan bapak ibu guru, sehingga kita tidak sadar jika apa yang keluar dari mulut kita dapat menyakiti hati dan bapak ibu guru. Tapi
ada satu hal yang selalu mengingatkan kami kepada ibu bapak guru dan membuat kita tak pernah mampu untuk membenci lebih lama. Setiap peluh yang tercurah, setiap tetes air mata, setiap kata-kata yang terucap, itu semua hanya untuk kebaikan kita. Apa yang kalian berikan ke kita, itu semua adalah bentuk kasih sayang kalian kepada kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ibu bapak guru, maafkan ego kita yang terlalu tinggi untuk membantah semua kata-kata kalian. Kita tahu, seringkali kita melukai hatimu dengan kasarnya kata yang keluar dari mulut. Namun tak pernah kalian mempersalahkan itu. Selalu ada kata maaf di setiap akhir kesalahan kita. Kemarahan yang engkau lontarkan tak pernah bertahan lama. Karena setelah itu, kalian akan merangkul kita kembali. Maaf, jika selama kita menjadi murid, banyak kesalahan yang kita perbuat. Dari sifat dan sikap yang tidak sopan, tutur kata yang kasar, dan perilaku lainnya yang membuat ibu bapak guru kecewa. Maaf, jika mungkin belum bisa membuat bapak dan ibu guru bangga. Sekali lagi, maafkanlah atas segala kesengajaan atau ketidaksengajaan kami yang sering membuat ibu dan bapak guru marah dan kecewa. Kami ingin kalian tetap menjadi pelita agar dunia tetap bersinar terang karena ada cahayanya ilmu dari para guru. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian sekolah. Pada kesempatan kali ini, kami meminta berkah, restu, dan doa dari para guru dan orang tua sehingga kami dapat mengerjakan ujian sekolah dengan lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih atas bimbingan dan doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Salsa yang telah menyampaikan permohonan maaf dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid serta Bapak Ibu guru. Saya mewakili Bapak Ibu guru dan juga orang tua murid, insya Allah bersedia menerima permohonan maaf dari teman-teman kelas 9, dan kami mendoakan semoga teman-teman kelas 9 bisa menuntaskan ujian sekolah nanti dengan baik, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga nanti bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman kelas 9, sebelum kita memasuki doa penutup, ada sedikit pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzan LC. Kepada Bapak Ahmad Fauzan LC, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Riana. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Tinur Rahmat, Pak Ahmad Basyarin PDI, Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga ayah bunda sekalian, serta anak-anakku yang Bapak banggakan. Sedikit beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan demi terlaksananya program kelas 9, karena memang kelas 9 programnya bukan hanya ujian sekolah saja. Jadi biar ada mungkin walaupun sudah kami kirimi surat, tapi perlu untuk kami tegaskan beberapa hal kepada ayah bunda sekalian. Mengingat kelas 9 sudah tidak ada ujian nasional, jadi alat ukur yang paling bisa kita ketahui adalah ujian sekolah. Maka kenapa kita melaksanakan kegiatan istighosah dan juga penyampaian fakta integritas tidak lepas karena kita ingin mengeluarkan anak-anak ataupun generasi yang menjunjung tinggi kejujuran. Jadi sekali lagi, karena memang kondisinya tidak memungkinkan siswa datang ke sekolah, maka kami memohon bantuan kepada ayah bunda untuk bagaimana anak-anak mengerjakan ujian secara objektif. Kalau toh tidak bisa, biarkan, dan tolong diingatkan untuk bisa masuk nantinya tepat waktu, karena memang ini sangat berkaitan dengan waktu yang tersedia dalam pelaksanaan ujian sekolah nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, agenda kelas 9
bukan hanya berkaitan dengan ujian sekolah saja. Karena di dalam kegiatan tersebut ada nanti setelah ujian sekolah, yaitu setor hafalan Al-Quran. Ini juga harus diperhatikan oleh kita semua, yang nanti dibagi kelompok-kelompok oleh penanggung jawab setoran hafalan. Target kami sebelum Lebaran anak-anak sudah mencapai target yang sudah kami tentukan. Waktunya nanti bisa dibuat janji schedule dengan guru yang sudah dikelompokkan dengan siswa-siswanya. Mohon ini nanti dijadikan kerjasama. Fokus sekarang anak-anakku untuk mempersiapkan ujian, untuk mempersiapkan setoran hafalan, karena memang Ramadan sangat baik untuk kita murojaah Al-Quran. Nanti masalah buku tahunan, ada yang memikirkan juga, nggak usah terpecah fokusnya untuk buku tahunan. Biarkan nanti buku tahunan kita fokuskan setelah kegiatan ujian sekolah selesai, setelah setoran hafalan selesai. Ini selanjutnya nanti akan ada kegiatan mungkin terakhir wisuda, ya ayah bunda sekalian. Ini kami berharap nanti pelaksanaan ini bisa sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dan yang terakhir, kami mohon untuk penyelesaian administrasi keuangan bisa diselesaikan sebelum pelaksanaan ujian sekolah berlangsung agar mempermudah kita semua. Sekali lagi, untuk administrasi keuangan kami mohon untuk bisa diselesaikan sebelum pelaksanaan ujian sekolah, yaitu tanggal 19 April, agar mempermudah kita semua. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan, dan mewakili keluarga besar SMP ITI Nur Rahman kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita berpuasa dengan penuh iman dan wahtisaban. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Fauzan LC atas pengumuman yang disampaikan. Semoga kita semua bisa melaksanakan agenda-agenda yang disampaikan tadi dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Baik Bapak Ibu sekalian dan siswa-siswi SMP ITI Nur Rahman kelas 9, tibalah kita pada akhir sesi kita di siang hari ini, yaitu doa penutup. Doa penutup ini akan disampaikan oleh Bapak Junaidi Sirot. Kepada Bapak Junaidi Sirot, SPDI, saya persilahkan. Terima kasih Bu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP ITI Nur Rahman, Bapak Ahmad Basyari MPDI, Wakil Kepala Sekolah Bapak Haji Ahmad Fauzan LC, teman-teman guru semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah dan bunda, wali siswa kelas 9 angkatan ke-15 yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anakku sekalian kelas 9 angkatan 15 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menyehatkan kita semua, memanjangkan umur kita sehingga kita bisa untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini, dan insya Allah kita semua akan bisa untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah-ibadah terbaik kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum doa, mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga kehidupan kita selalu mendapatkan keberkahan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullazim, nastaghfirullazim, nastaghfirullazim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik adlun fina qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a humumina wa gumumina ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa infaqana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Junaidi Sirot SPDI yang sudah memimpin doa. Semoga seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai MC mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan menjelang Ramadan ini saya mewakili seluruh guru dan karyawan SMP Nur Rahman mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila ada sikap atau perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan siswa-siswi SMP Nur Rahman. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, Astaghfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbana